Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kalau nyebat asmane Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat ageng maring si mukmin lan si kafir ing dalam dunia. Ar-Rahimi kang mapari nikmat alit maring si mukmin wungkul di akhirat. Amma ba'du. Selamat jumpa kembali di konten atau di channel kami. Kali ini kita masih ngobrolin seputar PCB. Hal yang ingin saya bicarakan adalah cara untuk mengkoreksi jalur atau track PCB yang kita buat secara manual. Saat kita membuat PCB, dalam hal ini membuat PCB secara DIY gitu ya, dengan menggunakan paper transfer dengan metode ala rumahan, yaitu disetrika. Bagi yang belum tahu, silahkan nanti dicek beberapa video saya yang sebelumnya. Saya ada banyak membahas tentang masalah teknik membuat PCB dengan metode paper transfer. Saat kita membuat PCB dengan ukuran yang relatif kecil, taruhlah yang sebesar-besar gini nih, yang kecil-kecil gini ya, umumnya prosesnya jauh lebih mudah karena proses penyetrikaannya atau pengepresannya itu areanya sangat kecil lah, sehingga kita bisa membuat PCB dengan lebih mudah sekali lagi. Nah, problemnya adalah ketika kita harus membuat PCB yang ukurannya agak besar seperti ini. Ini ukurannya hampir berapa ya tadi? 15 kali 15 kalau tidak salah. 15 kali ya 15 kali 15 saja ya. Oke. Biasanya saat kita membuat PCB yang agak besar seperti ini, kemudian kita melakukan proses transfer dan kita gosok-gosok gitu, saat kita angkat, sepanjang pengalaman saya selalu saja ada bagian yang cacat. Biasanya bagian yang cacat itu berupa tracknya yang putus atau jalurnya yang putus, atau ada yang bolong-bolong, atau yang terlalu tipis. Padahal kalau kita lihat dari sisi tintanya, misalnya di kertas paper transfernya mulus, hitam pekat, tebal gitu ya. Tapi ketika kita transfer tetap ada yang cacat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Penjelasan mudahnya gini. Saat kita menekan setrikaan atau mesin press lah katakanlah gitu, ke area yang agak lebar, atau kita gosok-gosok pakai setrikaan di area yang agak lebar, kadang-kadang ada bagian yang kurang apa ya, yang intensitasnya kurang lah gitu ya, atau kurang tekan atau kurang gosok, atau luput lah, namanya juga manusia ya. Nah, otomatis bagian yang kurang tekan atau kurang mendapat gosokan itu biasanya akan mengakibatkan tintanya tidak menempel sempurna, sehingga ketika kita copot dia ikut terkelupas. Misalnya ini di sini, perhatikan, ini kan saya maksudnya ini untuk membuat lubang ya, untuk mata bor lah gitu, untuk posisi dudukan. Ini harusnya kan seperti ini bulat. Nah, ini dia cacat, ya kan? Cacat. Sebenarnya mungkin tidak terlalu ini ya, tapi kita kan mau bicara bagaimana sebaiknya untuk menanganinya gitu kan. Nah, satu-satunya cara ketika kita sudah terlanjur memproses, masa kita harus cuci ulang gitu ya, kan berabe. Maka ya untuk menghemat tinggal kita koreksi gitu. Jadi bagian yang cacat ini tinggal kita tutup dengan tinta yang tahan saat kita etching dengan menggunakan cairan pelarut logam. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa spidol yang biasa saya gunakan. Yang pertama ini adalah spidol sejuta umat. Ini sangat terkenal sekali. Jadi untuk
PCB yang treknya atau jalurnya cukup lebar, kita bisa menggunakan spidol ini karena dia kan ujungnya itu atau mata penanya kan besar ya, jadi gampang lah, tinggal kita coret. Cuman ada beberapa kelemahan yang tentu saja harus kita perhatikan. Spidol ini termasuk cepat kering kalau menurut saya. Kita kan kadang-kadang mengerjakannya sambil kita mengamati gitu kan, kita lihat-lihat pas digoreskan gitu untuk menutup yang cacat, malah nggak keluar tintanya karena ininya keburu kering. Apalagi jika spidolnya sudah kurang isi tintanya. Solusinya adalah saya kadang-kadang membeli beberapa spidol sekaligus. Kalau saya mau mengerjakan PCB, biasanya saya beli spidol dulu untuk jaga-jaga. Jadi ketika yang ini dipakai selesai, udah kira-kira agak bermasalah, saya tutup, saya simpan. Kelemahan yang lain lagi yang juga harus diperhatikan, jika tintanya macet kemudian kita paksa kita goreskan, maksud kita kan mungkin ingin mengkoreksi sedikit jalur yang cacat gitu ya. Jika tintanya macet, malah ketika kita goreskan gitu atau kita oleskan gitu, si tinta yang ada di PCB malah terbawa gitu, dan ini jelas masalah. Makanya pastikan tintanya bagus, lancar, dan masih terisi dengan cukup lah gitu ya. Atau triknya seperti tadi, sediakan beberapa spidol dan kita pakai berganti-gantian. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita harus mengkoreksi trek yang kecil? Kalau ini kan gede ya. Maka andalan saya adalah snowman juga, tapi yang modelnya seperti ini. Ini snowman OPF kodenya katanya. Saya juga ini dapat infonya dari toko buku lah ya. Saya tanya-tanya spidol apa yang tahan air. Saya dikasih rekomendasi ini dan ternyata betul sekali. Sangat nyaman sekali menggunakan spidol ini. Ujungnya kira-kira 1 mili lah, setengah mili kali ya. 0,5 ini kodenya, nomornya. Ini awet sekali. Ini saya udah beberapa bulan kemarin membelinya, tapi masih cukup awet gitu. Jadi saat kita membuat PCB, posisikan di ruangan yang cukup terang, atau kalau bisa sengaja siapkan sebuah lampu yang sangat terang, lalu kita miringkan seperti ini, miringkan. Kadang-kadang pada perspektif tertentu si cacat baru kelihatan gitu, maka di situ kita koreksi. Seperti ini yang tadi ya, tinggal kita itulah ya. Ini kurang bagus sih ya, harus lebih hati-hati lagi mengkoreksinya. Saya gunakan spidol yang lebih kecil. Oke, ini ada beberapa jalur yang baru kelihatan kalau dimiringkan gini ya, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi, untuk mengkoreksi jalur PCB, spidol yang saya sarankan snowman ini, tapi siapkan beberapa biji atau beli yang ini. Oke, itu ngerjain apa sih? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Ini saya dapat kiriman sejumlah komponen. Ada teman lah ya, minta dibuatkan dudukan buat modul charging baterai 18650. Jadi ada 2 model, ada yang baterainya 3 dan baterainya 2. Kemudian ini ada juga, katanya sih butuhnya agak banyak, tapi saya belum berani cetak ke JLC. Kita kerjakan manual dulu, kalau udah oke, sesuai dengan fungsinya ya baru nanti kita akan cetak mungkin. Ini ada 2 modul BMS. Saya sendiri malah jarang pakai yang ini. Dan nanti ini posisinya diletakkan di sini.
di bawah ini nih, di bawah holder baterai ya. Jadi kan posisinya kan seperti itu nanti yang di bawah. Kemudian yang ini di sini. Jadi ada dua model planningnya. Kemudian yang ini adalah dudukan buat konektor audio apalah sekalian katanya. Tuh, ya seperti biasa. Sebelum kita cetak ke pabrikan, kita buat dulu secara DIY, terutama untuk mengkonfirmasi layoutnya, kemudian menguji coba fungsinya gitu kan. Kalau sudah oke, baru kita cetak. Oke. Demikian sharing kali ini, saya tutup dengan ucapan selamat berkarya, selamat berinovasi dan berkreasi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.